Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB episode khusus hari Kamis ini karena kita akan menghadapi Asian Games nanti sore jam 3:30. Betul sekali? Betul. Jadi khusus untuk minggu ini tayangnya hari Kamis, nggak hari Jumat. Ya. Konsisten. Bareng dengan podcast. Ya, podcast nanti Nanti malam. tidak konsisten. Jadi kita nggak bisa. Jadi lu nggak bisa opening kayak biasa. Iya. Tayang setiap hari Jumat kalau Senin Kamis. Oh iya, tayang setiap Senin Jumat, tapi sekarang karena ada pertandingan nanti sore Asian Games dan krusial. Yes. Jadi kita tayang sebelum pertandingan untuk membahas pertandingan nanti. Tapi sebelum ke pertandingan kita membahas dulu akhirnya Indonesia walaupun dicap main jelek, walaupun cuma menang sekali, walaupun kalah 2 kali, lolos. Lolos. Apa artinya main bagus? Apa artinya main bagus jika tidak lolos. Loh, main bola dihitungnya lolos. Mau menang mau kalah apa Sudah. segala macam intinya lolos. Lolos. Ya, lu mau kalah 1-0 kalau lu lolos, you still Lolos. Mau golnya bunuh diri, yang penting menang. lolos. Lu Bagaimana? menang sekali, kalah 2 kali, lolos. Cuma kita doang yang bisa begitu, Pak. Bukan kita dong. Hong Kong lebih keren Hongkong lagi. juga bisa, kayak gitu. 2 kali main, 2 kali kalah, lolos. Nah, itu mah Lolos. gameplay. 2 kali Itu lebih main, keren lagi. 2 kali main, 2 kali kalah. Lolos. Asian Game doang yang bisa. Asian Game. Tapi bagaimana Mozaik melihat kita menang 2-0 di pertandingan pertama melawan Kyrgyzstan, setelah itu kalah 0-1 melawan Chinese Taipei. Semangat ya. Kemudian lawan Korea Utara kalah juga 0-1. Bagaimana dulu tuh di Ya grup? kalau misalnya gue ngelihat, ini kan gue kemarin gak ikutan ya, jadi mungkin di sinilah gue ngomong. Kayaknya Ngomong sebetulnya Lo kan ada pemain. di sini. Kemarin. Iya, cuman kan tidak ikutan di OB. Gak mau lo ya. Bukan gak mau, Kita ada gak bahas khususan. jersey kita dulu. Kenapa? Batik. Pengen banget dibahas. Oh iya, batik. ini Munchen, ini Ini jersinya, ini batiknya. batiknya. Bagus. Sungguh kompilasi yang sangat pas, saudara-saudara. Jadi ini kalau tanding nih, kalau kekawinan ya. Iya. Pemain-pemain. Gimana? Tinggal pakai sepatu futsal. Oke. Lu pernah punya gak sih? Enggak. Enggak punya. Ya, kalau batik biasa Enggak lah. punya, kalau batik bola Lu enggak. jangan, ini mereka orang kota, kita mah orang daerah. Lu masa gak punya, aneh Justru, banget. Jangan dengerin justru ya, karena jangan gue dengerin. orang daerah, gue gak punya, belum masuk waktu itu di Linggau. Oh, dia lingga. Waktu itu kita Iya. udah kuliah sih ya. Jadi itu lagi tren-trennya. Dia belum Belum, tapi- belum punya keren. uang untuk beli gini sih. Ini asli dibikin di Munchen. Ada bayar. Itu ride-nya pasti ke Bayern Munchen tuh ya. Sudah pasti Masuk. juga ada. Itu Ini kan- setiap pembelian dapat 0,0001%. Ini UMKM Pak yang saya iya. lagi rame Iya, Pak. iya, Makanya oke. jangan terima kasih orang baik, terima kasih orang baik. Iya. Saatnya datang ke tokonya langsung. Ya, oke. Karena udah ditutup ya. Baik. Ya udah, ini timnas nih. Oke, timnas. gimana? Lawan Uzbek nih, lawan Uzbek. Timnas. Jadi kalau misalnya gue ngelihat bahwa ya memang ada turbulensi lah di beberapa pemain mungkin ya, karena kan rentet ya beberapa pemain ini dari timnas ke timnas. Ya. AFF, dihajar lagi SEA Games, dihajar lagi kualifikasi Piala Asia, dihajar lagi Asian Games ya. Mungkin beberapa ada yang ya kalau ngomong jenuh mungkin agak kasar, tapi letih pastilah. Karena kan mereka rentet dan main di luar terus dan gak ada waktu istirahat kan. Jadi kalau misalnya gue ngelihat ya mungkin ada beberapa pemain yang jenuh pun ketika melawan kan yang kerasa banget waktu lawan Chinese Taipei itu di match kedua. Ya. Ya. Ya mungkin ketika di pertandingan persahabatan ya yang main di Itu Jakarta. kualifikasi. Kualifikasi ya. Kualifikasi. Yang katanya ngelawan, kata lo lawan anak-anak Yang universitas. 9-0. Ya emang Iya kan? kenyataannya iya kan. Ya mungkin di atas kertas mereka ngeliat oh kemarin aja kita bisa main dengan gagah kok. Terus ternyata ke-twist kan. Di situ. Jadi ada sedikit bukan menyepelekan, kayak meremehkan gitu kan. Iya. Iya mungkin meremehkan dalam tanda kutip lah karena Ya. udah letih juga. Terus kayak oh ya udahlah. Maksudnya yang penting kita udah tahu cara main mereka. Ternyata Chinese Taipei yang sebetulnya juga nggak main bagus tapi bisa curi peluang di situ kan. Dan satu lagi masalah di timnas di Asian Games di bawah coach CS adalah di lini serangnya bahwa Kurang kita kreatif. buntu. Kurang kreatif gitu kan. Kalau kata komen-komen netizen mah taktiknya kurang gitu maksudnya. Kalau dari coach IS tuh kurang taktik. Taktiknya tapi- kurang variasi gitu Tapi maksudnya. Dia emang buntu-buntu kayak aja. nggak ada kreativitas di lini Iya, tengah sih menurut betul. gua. Kalau secara taktikal. secara Iya. taktikal dan- Apakah pemain yang tidak sampai antara pesannya coach IS terhadap pemain? Kan coach IS pasti memberikan sebuah Instruksi. Instruksi Iya. dong. Iya. Apa instruksi itu mandek nggak sampai ke pemain karena tadi mungkin jenuh atau emang karena instruksinya nggak jelas aja gitu maksudnya, nggak ada instruksi yang clear aja gitu maksudnya. Jadi Ya. maksudnya secara taktikal ya. Bisa dua opsi yang terjadi. Iya, bisa dua opsi yang terjadi karena apakah pemainnya terlalu capek atau terlalu penat atau terlalu jenuh. Jadi instruksi yang masuk
nggak dijalanin gitu maksudnya di lapangan. Kan nggak mungkin dong pelatih melihat sebuah ketertinggalan dan itu kan lumayan lama tuh jedanya berapa puluh menit tuh ya kan, dan tidak memberikan instruksi kan nggak mungkin. Pasti ada ya. Pasti ada instruksi. Abis itu kan masih ada jeda babak kedua, Pak. Iya benar. Ya. Ada jeda babak kedua di jeda. Nah, berarti apa yang salah? Komunikasinya yang salah atau emang taktikalnya IS nggak jalan gitu aja. Tapi dengan hasil kemarin kan banyak yang bilang keberuntungan. Ya. Lu setuju nggak bahwa ini lolos kita keberuntungan? Ah, ini orang mah kan beruntung terus. Ya, kalau dibilang beruntung pasti beruntung karena beruntung tetap, sih, benar-benar. masih lolos gitu kan dengan. Tapi dengan bukankah itu udah yang kita kalah 2 perlukan? kali. Iya, Bukankah Pak. itu yang kita perlukan keberuntungan? Betul, Pak. Keberuntungan diperlukan, tapi kan permainan yang bagus juga diperlukan. Iya, kita pengen nonton yang bagus ya. Iya. Gue kemarin ngelihat di mana ya, di Twitter apa di Instagram gitu, ada tweet kayak gini. Udah lama nih nggak ngelihat timnas, nggak nonton timnas deg-degan. Oh biasanya tuh kita udah rapi-rapi aja kena gitu. jinx. Iya biasanya kan maksudnya kayak udah firm aja kayak gitu udah. Oke. Ya udahlah kayak gitu kan mainnya. Nah kemarin tuh rame itu kayak wah udah lama nih nggak nonton tapi sambil deg-degan katanya. Tapi apapun itu usaha teman-teman setidaknya ketika Yes. melawan Korea tidak jebol dari dari 1 gol, maksudnya cuma jebol 1. Dan itu scrimmage juga depan gawang ya. Ya kemudian lawan Chinese Taipei kita tadinya dianggap bisa menang ternyata kalah juga 0-1. Tapi lagi-lagi Coach Indra Safri membuktikan dia punya garis tangan yang cukup Bagus. baik dengan lolos dengan peringkat 3 terbaik. Itu kita akan melawan Uzbekistan. Dan ada ini tambahan pemain pada akhirnya. Amunisi tambahan. Amunisi tambahan Ya. diterbangkan dari Solo, seorang juara musim lalu, Ramadan. seorang juara SEA Games dan pencetak gol di final SEA Games, Ramadan Sananta didatangkan menyusul teman-temannya ke mana? Ini China. Itu membuat kesenjangan gak sih sebenarnya? Nah itu kan sempat dibilangin juga sama Sebenarnya ini pernah kejadian zaman dulu tahun Egy berapa Maulana, ya? Fikri. Yang dari luar Egy dari Maulana ya masih didatengin Poland ke ya, dari Poland ya. Dari Poland. Tapi waktu yang itu- sampai dia nggak bisa napas, nggak bisa sampai napas. dikasih ini. Tapi perlu diingat juga waktu dulu yang zaman Egy dipanggil kan permainannya juga tidak membaik. Iya. Ketika waktu itu Egy tahu-tahu datang kan dan bergabung di tengah-tengah kompetisi kan. Kan ini belum juga dibuktikan nanti. Ya makanya maksudnya mau tidak mau walaupun ini ada 2 amunisi tambahan ya. Coach CS Satu. tetap harus. Satu jadinya satu. Oh, Beckham Beckham nggak jadi. Karena masih cedera ya. Masih ke Semarang. Masih masih cedera. Yang ditusuk-tusuk. Masih Iya kan ada Parip, soalnya. Parip. Parip yang Lo. Halo. Au. Halo. Ya balik lagi ya, pokoknya mau bagaimanapun ini ada amunisi tambahan, ya masalah yang ada soal taktikal itu tetap harus diselesaikan. Karena Ya. lawannya ibarat kata kita waktu lawan Taipei aja begitu, apalagi ini lawan yang Uzbekistan. Gue nonton waktu Uzbekistan lawan Hong Kong, mainnya sebagus itu. Kan yang di match kedua, Uzbek tuh sempat tertinggal 1-0 duluan kan oleh Hong Kong. Oke. Iya kan, dan terus si pelatihnya Uzbek ini pinter banget. Akhirnya dia mengganti beberapa pemain karena deadlock, karena kipernya juga sangat bagus. Akhirnya mereka gunain umpan-umpan crossing dan 2 gol itu berasal dari situ kan. Oke. Dan berarti pelatih Uzbek juga tahu caranya untuk menang. Ya. Jadi ketika Ya. deadlock dia tahu nih, oh berarti gua harus ngapain kayak gitu. Kira-kira seberapa signifikan kehadiran Sananta di pertandingan yang kali ini? Nanti sore akan bertanding. Kan kita kemarin susah mencetak gol, Ya. susah membuat peluang, kemudian ditangkanlah Sananta 1 striker. Nah itu bagaimana kira-kira? 1 banding berapa? Maksudnya 1 dari 10 berapa signifikannya gitu maksudnya? Iya akan seberapa signifikannya? Kalau menurut gue secara taktikal peran Sananta akan sangat krusial ya. Karena kita ngelihat kalau kemarin tuh main tuh kayak nggak ada titik poin di tengah yang benar-benar. kita cari gitu loh. Oke. Mau crossing nggak ada yang nyambut. Oke. Mau Box lah, area nggak ada box yang kuat untuk menahan bola gitu tuh nggak ada. Kita mau crossing susah, mau dari tengah juga susah. Nggak ada yang dituju lah di tengah. Oke. Dengan adanya Sananta menjadi sosok sentral yang bisa dituju gitu. Walaupun itu nggak menjamin akan menghadirkan gol atau Kemenangan. memberikan perbedaan ya. Tapi secara taktikal menurut gue ini penting dari taktikalnya Coach S gitu. Dengan adanya Cuma gue Sananta. akan menjadi shadow sih. Maksudnya semua orang pasti akan misal Uzbek akan ngeh dengan adanya Sananta gitu. Oh ternyata ini striker aslinya Indonesia nih kemarin yang bukan striker aslinya nih. Nah ini datang nih. Nah mungkin itu akan menjadi shadow forwardnya kita menjadi lebih ringan karena perhatiannya semuanya ke Sananta gitu maksudnya. Jadi bisa jadi narik pemain gitu. lawannya cukup dominan lah. Jadi membuat Sananta menjadi shadow teman-temannya jadi ruangnya Oke. akan semakin luas. Berarti secara taktikal ini kehadiran Sananta akan menambah ini ya daya opsi ya dan daya gedor nanti di sana.
Ya dan semoga ini juga bisa dimanfaatkan kalau misalnya kita lihat di match sebelumnya bahwa si Hugo dan Ramiro Makic Ya. Dan ya kan Titan itu kan dan Titan itu kan ibaratnya sangat fluid dan mereka akhirnya cari celah sendiri kan dan akhirnya pemain-pemain lawan pun gampang karena di tengah tadi kayak lu bilang nggak ada siapapun. Oke. Nah semoga dengan adanya Sananta, semoga dia bisa jadi pemantul, seenggaknya yang bisa dimanfaatkan oleh second line. second line atau seenggaknya dia bisa narik banyak back sehingga Oke. para pemain-pemain kan mereka cepat ya. Hmm. Itu bisa dimanfaatkan tipikal Indonesia lah bermain cepat. Oke, jadi untuk soal kemenangan nanti kita jangan bicara dulu soal kemenangan melawan Uzbekistan maksudnya, tapi secara taktikal kedatangan Sananta ini nampaknya akan cukup membantu tim yang saat ini berjuang di Asian Games. Betul. Yang pertama kita belum terlempar dari Asian Games, jadi masih ada harapan. Nanti sore kita akan melawan tim kuat Uzbekistan. Meskipun begitu, Uzbekistan belum sebetulnya teruji. Jadi di grupnya mereka itu di grup C hanya ada 2 tim karena yang 2 lagi mengundurkan diri ya. Ya. Jadi cuma ada Syria 2 tim. dan Afghanistan. Apapun yang terjadi di tim itu, mereka dua-duanya tetap lolos ke babak 16 besar sebetulnya. Jadi sebetulnya Uzbekistan walaupun kita duga dia akan hebat, tapi belum teruji banget. Dia cuma 2 kali lawan lawan Hong Kong kan gitu. Jadi kita tuh udah teruji di 3 pertandingan sebelumnya. Setidaknya kalau mesin panas tuh kita udah cukup panas lah. Ya, Ditambah ada tapinya juga. apa? Uzbekistan secara fisik jauh lebih fit karena dia baru bermain 2 kali. Baru main 2 kali. Oh ya itu boleh lah. Tapi kita semoga dengan hadirnya Sananta bisa menambah degedor tim nasional saat ini. Untuk yang tanya kok itu bisa si Sananta ditambahin karena memang Entry by namanya masih kurang kita. masih bisa ya. Dari slotnya. Dari awal emang sudah didaftarkan kan 22 pemain tuh. Iya, Jadi slotnya Sananta masih dan ada. Beckham Termasuk sebenarnya sudah Sananta. Oke. didaftarkan. Kemudian di Korea Selatan juga ada pemain PSG yang nyusul juga kayak Sananta, Lee Kang-in. Oh yang dari PSG. Dia juga dilepas untuk PSG, dilepas dari PSG Korea untuk Selatan. Korea Selatan karena jika Korea Selatan bisa medali emas di sini, Lee Kang-in tidak harus ikut wajib militer, kayak Kayak Son. kayak Son musim di Indonesia ya. 18 ya. Itu harusnya Gitu. menjadi motivasi besar lah itu Kalau untuk kalau Indonesia nggak kalah lawan Taipei harusnya lawan South Korea. Nah, berarti mendingan kalah dong. mendingan kalah dong. Ya tapi tetap aja lawannya Uzbekistan. Ya, tetap kalau Uzbekistan sama Korea Selatan sih gue mending milih lawan Tapi Uzbekistan. secara level junior Uzbekistan juga mengerikan kan dia Betul. juara. Oh iya, Piala- betul sih. Betul. Asia Iya. 20 Dengan masuk gitu-gitu. U17 tanpa jalur tuan rumah aja udah bagus. Iya. Iya. Nah untuk Indonesia sendiri, untuk sekadar mengingatkan teman-teman semua Sobat Sporty bahwa di edisi terakhir Asian Games waktu di Jakarta 2018 kita tuh masuk ke 16 besar. Babak yang sekarang ini dilakukan nih Ya, berarti. ya. Betul. Namun kalah di 16 besar melawan Uni Emirat Arab yang pertandingannya adu penalti. Iya, tapi wasitnya kayaknya Ya, itu gue pengen gue tonjok. itu seru banget sih nontonnya. yang Lili Pali mana bagus iya, banget. Stefano menit akhir ya. Iya, anjir. cetak gol itu itu. Luis Milla memberikan sebuah apa namanya, Pak? Akhirnya Harapan kayak ya. harapan kita tuh kayak Luis Milla please lah gitu. Iya, Apalagi iya, tambah kita tuan rumah kan. Itu bagus Beto waktu itu ya si Lili Pali main. Itu gue nonton di stadion emang seru banget sih. Tapi waktu itu. wasitnya Patriot agak kan? di Di mana? Apa Wibawa Mukti. Oh, Cikarang. Sekarang. ya kita Jauh musim banget di edisi Asian Games tahun lalu terhenti adu penalti. Semoga kali ini bisa melaju walaupun banyak yang bilang ini agak berat nanti sore cuman yakin dulu aja. Kemudian ini merupakan pertemuan perdana Indonesia lawan Uzbekistan di Asian Games. Uzbekistan sendiri pernah juara Asian Games tahun 94 medali emas mereka. Adapun pemain yang diwaspadai ini ada Ulukbek Kosimov 1, Jasurbek Jolodinov, Kusayi Nursayev. Banyak dong. Hussein Nursayev. Ini Maaf nih, jadi banyak. Iya. Gue kira yang diwaspadai cuma 1, ternyata banyak. ketiganya merupakan pemain paling tajam yang ada di squad Uzbekistan pada Asian Games dengan total koleksi 8 gol. Jadi mereka udah nyetak 8. Gimana? Kan dia baru lawan Hong Kong baru. Iya, baru Nih, 4. ini emang Baru kreatif. 4 gol. Ayo dong, Tiba-tiba ayo dong, koleksinya udah kreatif. Oke, apa nih? ini pokoknya itu yang diwaspadai Mungkin itu. koleksi di rumahnya kali ya. Ya. Oh, mungkin total ini sama liga digabung kali. Iya. Terus ya itulah ini Ya, nggak cari jelas tahu nih. sendiri lah ya, Next nanti next cek ya. Udah berapa Bisa, gol? bisa searching lah, bisa searching. Kemudian ada sedikit rumor dari Kita beralih ya, beralih Liga dari Asian Jepang. Ya, setelah itu kita beralih dulu ke Jepang ke Korea. Bahwa Pratama Arhan Wonder Boy-nya Indonesia, Wonder Kid akan merapat ke Suwon FC katanya. Emang bisa Gosip. dibilang wonder Ya. kid ya, Man? Masih muda kan? Iya, maksudnya Tapi menurut gue ini emang sudah ada Senior. jalurnya sih. Apa? Karena dia pindah ke Suwon FC kan sesuai dari orang Jawa. Matersuwon ya. Waduh, Matro Suwon. Jadi emang udah ini. ternyata takdir. nggak pernah ada jokes.
Suwon maksudnya. Tadi kan dia sebelum ini udah nyebutin dengan gue, aduh kayaknya lagu jangan usah disebutin deh, disebutin juga. Ternyata nekat. Jadi ini biar meredakan tempo dari Asian Iya, iya, Games. iya. Biar kayak aduh daripada kita stres kan mikirin Asian Games. Aduh Tetap gimana. dibuktikan sama tulang. Jokes ini akan berjalan. untuk Arhan apapun yang terjadi nanti, ini kan baru rumor. Kalaupun jadi kita berdoa yang terbaik, kalaupun nggak jadi kita tetap berdoa yang terbaik juga untuk Pratama Arhan. Tapi ya Jik. gosip yang Aziza. Aziza. Wis. Bukan Ini jersey? jersinya. Selebrasi. Jadi Masih rumor yang hangat. setelah ini kan pertama kali di Twitter ya dibaca ya si Sport Chosun ini nge-tweet kalau nggak salah, terus rame kan. Terus banyak yang bilang bahwa ada beberapa yang bilang tuh ketakutannya adalah ini yang dilakukan oleh si klub Korea. Ini kan Suwon ini sekarang kalau nggak salah peringkat 10 ya Oke. di Liga 1 Korea. Bahwa ini sama yang kayak dilakukan beberapa klub yang narik pemain Indonesia katanya untuk marketing. Pokoknya marketing. Jadi banget. jadi ketakutannya adalah itu. Tapi kalau menurut gua mau bagaimanapun ya ini kesempatan juga untuk berlatih di situ sih. Ya, berlatih doang nih. Ya kalau misalnya dia kan berlatih dulu dan Main kalau kali. misalnya emang oke ya bisa main. iya. Kayak gitu kesempatan kan. Dan serunya kalau Asnawi pindah ke Liga 1. Oh aduh, ketemu kanan kiri lagi. Setidaknya ketemu di latihan ya. Ya. Latihan dong. Di pertandingan belum tahu. Di pemanasan lah. Pemanasan. Atau nggak bisa jalan-jalan bareng masih di Korea. Bro. Itu pasti konten tinggi banget. Tinggi. Misal Arhan ketemu Asnawi tos doang. Waduh, selesai itu. Ngalang-ngalain konten Ketakut- Garnacho anjir. Ketakutannya tuh adalah itu katanya kayak jadi sumber engagement, marketing dan lain-lain. Ya nggak masalah. Kan itu Tapi sebuah strategi. secara dari pemainnya dengan dia mendapatkan pengalaman latihan Yes. di sana, ikut Iya. pertandingan itu Akan lebih bagus. daripada Iya main betul. di sini. Tapi maksudnya itu kan bisa ditulis di sebuah klausul kontrak, maksudnya bisa bermain minimal bermain 10 menit, 15 menit gitu maksudnya. Minimal bermain dalam total jam bisa ditulis gitu maksudnya. Mau dimaininnya kapan terserah pelatih kan kita nggak bisa menentukan latih pelatih. tanding. Iya, maksudnya Dapat menit main tapi ya. maksudnya menit play mainnya harus ada di total gitu maksudnya di total menit gitu misal 200 misalnya. misal 200 menit atau berapa menit ya terserah. tidak segampang itu kayaknya. Memang. Tidak segampang itu. Harusnya kan- praktiknya. iya maksudnya Tidak segampang itu Fahmi. itu ya. Joko Justin. Tapi Marhelong. Maksudnya tapi kan kalau ini Suwon yang minta, berarti kan ada demand dari Suwon gitu maksudnya. Iya. Loh. Ada bargain powernya ya, ada powernya bargain si power. Arhan ini selain lemparan ya, selain marketing dan lemparan Arhan. Ya. Ini kalau jurus kan lemparan Arhan. Ya, makanya kita doakan ya apapun itu buat Arhan yang terbaik lah. Iya dan agennya juga pasti paham lah kan Dusan kan yang megang. Nggak tahu gua. Iya, Us. gitu gue. Mentang-mentang kemarin ambil lisensi juga. Kemudian Tapi ngomongin konten bentar coach. Tadi lu bilang apa? Kontennya ada Arhan sama siapa? Asnawi jalan Asnawi. bareng. Iya bisa ada konten. Bisa juga asal- nanti si Aziza dan Fu itu jalan Wah. bareng. Lanjut deh apa? oh nggak gosip. Ayo, lambe. Digital bro. Lambe. Digital. Kacau banget. Gue nggak nyambung loh pas ada F-nya depan langsung. Aduh. Aduh. Nah, udah kita masuk ke SSC segmen terakhir Sobat Sporty Cerita. Coba lu baca deh sekarang Siapa? bagian lu. Kenapa sih jadi gue? Coba pengen tahu. Budi. Iya, ini Iya, namanya iya, Budi, iya. namanya Budi, sosmednya Budi Setiawan. 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 SHE kan bacanya si ya? Iya. Itu dia cewek. Berarti dia cewek. Lanjut. Single. Lanjut. Tahun. Kalau ada S jamak. Sis. Tolong dihujat lagi di kolom komen ya, teman-teman. Tahun 2000 ada kompetisi Piala Jawa titik U14. Gak mau media value gue. Jawa Gak mau Pos. disebutin. Jawa Pos. Jawa Pos U14 di area Jawa Timur. Tapi sebelumnya ada seleksi regional dulu. SSB ku tiap tahun pasti ikut. Udah. Coach, lu aja yang baca. Coach. Lama nih. Berhubung mau daftar setiap pemain dikasih tahu suruh ngumpulin raport karena saat itu posisinya lagi kelas 3 SMP. Jadi pakai raport SD boleh atau mau pinjam ke SMP juga boleh, yang penting ada fotonya. Teman-temanku pada pinjam raport SMP, aku malas pinjam. Rencana mau pakai raport SD saja, di rumah ada. Gak kepikiran ngecek, akhirnya hari H raportku tak bawa saja ngumpul di depan lapangan latihan. Ketika raportku tak serahkan ke pelatih terus dicek ternyata nggak ada fotonya. Akhirnya raportku digamparin ke aku, kepruk. Nggak sakit sih, malunya itu loh yang nggak kuat dilihatin banyak orang. Memang salah aku sendiri nggak ngecek dari awal. Kalau raport SD fotonya hilang bisa pinjam ke SMP padahal.
oh ini kayak lihat umur, lihat ininya Cek sama bawa enggak. rapot gitu. Dia rapotnya nggak ada, pakai rapot SD. Gua, Menarik gua banget kira ceritanya. ini apa ngecek nilainya bagus nggak? Kalau nggak bagus. nggak boleh Uzbekistan main. gimana nanti sore? Menarik banget ceritanya. Nggak ada main bola tuh. Sebelum sama emang Ya. kreatif yang ngumpul-ngumpul Ya nggak yang begini bisa, nih. ini kan orang udah capek-capek, coba dibahas Woi dulu. coy, tapi bentar dulu. Dia tahun 2000 udah 14 berarti kan umurnya itu. Berarti kelahiran berapa dia? Ripan lah. Iya, Umurannya angkatan Ripan. sama lu kok. Dia tahun 2000 Kita udah. Kita 2000 masih main gundul. Dia baru masuk SD. Gua baru Tua lahir juga aja. lu, iya benar. Anjir. Ripan lah. Iya benar itu. benar benar. Itu berarti angkatan. Nggak Makanya jelas. iya lu tahu kan Jawa Pos 14 coba. Siapa Lagian- pelatihnya? Pasti lu tahu. Pengetahuan lu masa lu nggak tahu? Yusuf Eko Dono. Yo kan tuh bisa. Ini pelatih yang gamparin siapa nih harus tahu. Oh iya digambarin ya. Ya udah ya udah. Anjir, tiba-tiba Ripan bisa tahu aja. Tapi Tahu deh. ya buat teman-teman yang mau seleksi atau mau main atau mau kompetisi pastikan bahwa memang biasanya disuruh bawa ijazah atau rapot. Kenapa nggak akte aja coach? kakak itu. Ya kan Biasanya kalau leb- untuk mengecek Iya akte umur gitu benar. ya. Iya akte Kan benar. ada, aja kan, tapi kayaknya di buku yang ada fotonya itu loh mas, biar sama. Ah, iya, Namanya akte sama nggak ada ya. ininya. Karena Nah, KTP belum ada misalnya. ini yang paling Oh iya, yang KTP paling belum sering kejadian adalah ketika kamu nyerahin ijazah ke screening, ke tempat screening buat dilihat, itu tuh ijazahnya harus pastiin dibawa balik lagi karena suka hilang atau suka tercecer. Misalnya lu ngumpulin ijazah nih satu Iya. tim, bundling, bundle. Pengalaman ya? Iya, suka ada tuh yang hilang 1-2. Kemarin di Pandeglang banyak gitu ya. Persipan Dulu banyak. dulu. Makanya Seleksi persipan gitu. enggak pakai ijazah. Administrasinya nggak pakai. Enggak pakai ijazah. Makanya pakai sekarang udah digital Pak. Iya kan ini dulu, ini dulu. Google. Iya. Takutnya sekarang masih yang ada, pastiin kalau ngumpulin rapot ijazah sih yang paling pasti itu jangan sampai kececer ya, lu pastiin Takutnya balik ditahan lagi. ya, jadi nggak bisa pindah tim gitu. Ya pokoknya ijazahnya tetap bawa balik lah, itu Tapi aja. maksudnya gue masih bertanya-tanya sebenarnya kenapa harus menyertakan ijazah? Mungkin karena untuk Valid, validasi untuk curi Ada umur ya. dinas pendidikan, ya takutnya gitu. Tapi kenyataannya masih banyak yang curi umur. Banyak kan yang mukanya mirip banyak. Iya misalnya gua ini bisa pakai Dulu kan fotonya buram jadi. Iya, oh iya bener. Terus Sama. mirip-mirip. Fotonya masih hitam Ya, putih. mirip-mirip. Pak gitu Bener dah tuh. pokoknya. Nyetaknya di gerobak tuh. Iya ada ya tuh abang-abang gerobak itu nyetaknya di abang-abang Nah, gerobak. kalau Kenal kali ya. Iya gitu. seleksi sekarang pokoknya nggak tahu ya udah masih pakai Harus- rapot atau harusnya lebih ijazah canggih atau lah ya. udah bisa submit. Google Form lah sekarang kan udah gitu pakai ya. Google Form. U17 gimana tuh seleksi? U17 nggak tahu. Ada yang gua. bawa. Ijazah Ya buat udah, memastikan. Pasti kalau sekarang sih harusnya udah masukin data duluan Ada, ya. iya udah ada. Harus Kan, udah kan masukin. itu seleksi kan tergantung Asprof. bukan apa Klub namanya dan klubnya, asal. klub dan si penyelenggara di tuan rumahnya kan. Jadi sistemnya mau pakai apa? Kalau Bali waktu itu yang gue tahu udah input. Google Itu Form yang gitu ya. nggak canggih Google kalau sekarang Form kan. ya. Oke, oke. Karena udah ada platformnya. Iya, kalau gitu. sekarang nggak ada foto aja langsung sekarang. Tapi tetap gitu masih kan. ada yang bawa. Maksudnya kayak Pasti sih ibu, harus. Memastikan ya. Iya ya. ibunya kayak ibunya apa bapak. Ya, itu masih sistem yang dulu kali ya, masih sedih kalau- sih, sedih. kalau Iya iya iya. iya. Kalau di Indonesia kan kalau nggak ngeprint kayaknya tuh nggak enak gitu. Iya, bener, Ya kan bener semua Tapi tetap dokumen bawa kan. kayak misal dia datang ke meja registrasi, dia kayak prepare, udah ada yang prepare. Padahal di meja registrasi cuma ditanya Asal. asal sama ijazah, bukan ijazah, sama Kelahiran. akte doang. Akte. Akte dilihat, oh lahirnya sama, ininya sama, cek lolos, nggak perlu bawa kayak kakak, raport atau ijazah-ijazah lainnya. Oke, itu tadi terima kasih Budi Setiawan. Ujungnya nggak jadi pemain bola ya pasti. Gara-gara rapot SD ini. Ya sudah tentu. Sudah tentu. Tidak apa-apa, tidak mengapa. Iya, nggak apa-apa sih Buat- itu coba. Ripan juga nggak jadi pemain bola. Buat Sobat Sporty, jangan lupa nanti malam ada podcast bareng Boris Bokir. Itu wajib banget kalian tonton. Gua Asli. nggak nonton offline-nya gimana sih? Wah, Seru itu ya? Seru. Pak, coy, Plus asli. 62, Plus 26. Plus 2 Plus 26 Jadi ya. habis nonton ini, nonton timnas. Langsung siap-siap Habis itu bareng sholat dulu kali. Ya kan Bang di, Boris. di Iya. sela-sela itu. di sela-sela kan itu masih sholat mah banyak. nggak usah kasih tahu, mereka udah pada tahu kan ada Iya, azan. nggak perlu diingetin kalau itu. Ya kan kita mah hanya sesama muslim. Iya. Emang Lu lu muslim? bukan enggak? Muslim gua. Oh ya udah. Ya udah. Nanti malam pokoknya premier jam berapa? Jam 8. Jam 8 silakan ditonton. Ada Boris Bokir ingin belajar sepak bola ke Muhammad Al-Katiri. Oh itu udah kacau Nah banget. itu pokoknya. pokoknya banyak hal-hal yang tidak harus Sesat diungkapkan ya? tapi diungkapkan. Wah sesat. Salah satu Mamat ya, sesat. banyak episode terbaik ya. Ini salah satu episode terbaik. Nah, Berapa menurut lo viewers lo? Nggak bisa nanti Kan dibaca orang. digital lo. Iya nanti orang-orang nebak wah ini wah ini. Oh iya, Jangan, iya, jangan. jangan. Rahasia dapur itu. oke untuk timnas Indonesia juga selamat bertanding. Semoga
Semoga menang apapun yang Semoga terjadi. memberikan permainan terbaik sih kalau gue menurut Ya. gua. Kalau gue Menang kalah itu semoga mau belakangan. menang kalah apa segala Semoga macam, beruntung. Iya, itu Kalau sih. kata gue semoga tetap berjuang dengan sebaik-baiknya walaupun capek. Ini bagaimanapun kan tetap nama negara ya. Dan beruntung itu sih. Iya, Itu terbaik itu udah beruntung. terlalu parah. Udah Mau beruntung. buktikanlah dengan Pokoknya Ramadan Sananta, Rizky Ridho dan kawan-kawan, hormat gerak untuk kalian. Selamat bertanding. Kalau begitu kita pamit, Tripan Perduta pamit. After pamit. Mau Zek pamit. Pamit dan pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.